adalah sistem penopang hidup yang menyediakan oksigen, menstabilkan iklim, dan mengatur siklus air melalui akar yang menyimpan cadangan air tanah. Ia juga mencegah erosi, banjir, dan longsor, sekaligus menjadi sumber ekonomi lewat kayu maupun non-kayu, obat-obatan, serta wisata alam. Sebagai rumah dari ribuan jutaan spesies, hutan menyimpan kekayaan genetik penting bagi pangan, kesehatan, dan keseimbangan ekosistem. Hutan juga memberi ruang bagi ketenangan mental dan spiritual. Jika hutan hilang, maka yang terjadi adalah bencana alam, kekurangan air bersih, krisis oksigen, polusi udara, dan merosotnya sumber pangan serta obat, punahnya keanekaragaman hayati, serta kerugian ekonomi yang meluas. Hutan Indonesia mencakup sekitar 95,5 hingga 102,53 juta hektar. Luas ya? Itu tahun 2024. Menjadikan salah satu yang terbesar di dunia. Didominasi oleh hutan hujan tropis, tersebar luas sekali di Papua, Kalimantan, Sumatera, pulau-pulau yang terbesar, tapi juga di pulau-pulau yang secara lebih kecil. Keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, 10% spesies tumbuhan dunia, 12% mamalia, dan 17% burung ada di hutan Indonesia. Ekosistem hutan adalah ruang hidup yang bekerja seperti mesin alami, tempat tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme berinteraksi dengan cahaya matahari, udara, air, tanah, serta iklim. Lapisan hutan dari kanopi hingga lantai hutan menjaga aliran energi melalui tumbuhan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen, dan mikroba sebagai pengurai. Hutan menjadi penopang hidup kita, manusia, menyejukkan iklim, menghasilkan oksigen, menyimpan air, melindungi ribuan spesies, dan menjadi penyedia berbagai sumber daya penting bagi manusia. Indonesia memiliki beragam jenis hutan, dari hutan hujan, tropis, yang super kaya dengan biodiversity, hutan muson, yang kering di musim kemarau panjang dan basah di musim hujan, hutan gambut, penyimpan karbon raksasa yang rentan sekali kebakaran, hingga hutan mangrove di tepi pantai yang menjadi benteng alami daerah pesisir. Ada pula hutan rawa, jangan lupa, yang menjaga siklus air dan hutan lumut di pegunungan tinggi dengan flora yang sangat unik. Namun, hutan-hutan ini semakin tertekan deforestasi, penebangan hutan, eksploitasi hutan, dan degradasi karena hal-hal lain. Kebakaran hutan, terutama di gambut, menyemburkan asap dan emisi besar. Sementara fragmentasi hutan melemahkan fungsi ekologis, karena nggak pada bisa nyebrang kan? Dan memperburuk banjir serta longsor. Perubahan iklim memperparah ancaman, terutama bagi pulau-pulau yang kecil. Dan kebijakan baru seperti eksploitasi tanpa batas, industrialisasi, ketimpangan, hak, keadilan, itu berpotensi mengurangi perlindungan tutupan hutan. Penghidupan perkotaan dapat tumbuh selaras dengan hutan melalui strategi yang sederhana namun berdampak. Kota bisa membangun hutan kota, walaupun ukurannya kecil, tetap berfungsi sebagai paru-paru hijau sekaligus menyerap karbon. Menerapkan kebijakan pengadaan yang bebas deforestasi, serta mendukung produk hutan berkelanjutan. Pembelian kredit karbon dari daerah berhutan dapat membantu kota menuju netralitas emisi, sambil memberi insentif bagi masyarakat penjaga hutan. Edukasi lingkungan, memperkuat kesadaran warga bahwa kehidupan kota bergantung pada hutan, mendorong mereka mengurangi jejak ekologis lewat pemakaian kertas dan produk kayu yang lebih bijak. Dengan dukungan yang sukarela dalam reboisasi dan pelestarian, kota dapat tetap sehat, sementara hutan terus lestari untuk generasi mendatang. Menanam, menanam, menanam. Ceng ceng, selesai.